Profesor Edward Monte berkata, Quran adalah sebuah kitab yang menceritakan tentang keesaan Allah yang paling jelas. Bahasanya begitu indah dan mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad walu wal mad'ulahu al-biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat para orator dan teman-temanku seperjuangan yang berbahagia. Di sini saya selaku MC akan membacakan acara sebagai berikut. Pembukaan. Kedua, pembacaan Asmaul Husna. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, penampilan orator. Yang kelima, penutup. Masuki acara yang kedua, yang pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang ketiga, yaitu penampilan Asmaul Husna. Kepada Ardiano, waktu dan tempat dipersilakan. Hanakro Asmaul Husna jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik Al-Qudusus Salamul Mu'min. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Torik dan Mulki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulul hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum fasanajidul muhsinin. Fabadal ladzina zalamu qawlan ghairul ladzi qila lahum wa anjalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Torik Aziz dan Abdul Mulki. Selanjutnya, atur cara yang keempat, yaitu penampilan para orator. Orator yang pertama, kepada Repaldi Maulana, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allah Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadu wal mad'u lahu al-biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat para MC, orator, dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
hingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita Islam dapat tersebar hingga ke penjuru dunia seperti saat ini. Berdirinya saya di sini akan memberikan pidato tentang pentingnya bersyukur. Saking pentingnya syukur, ada beberapa hadis yang menjelaskan hal tersebut. Salah satunya yaitu abali amril mu'minin nil amru kullu khairum wa laysa zakali ahadi illa lil mu'minina inni asobat usara syakar fakana khairallah syakana khairallah wa in asobat udara sabar fakana khairallah, yang artinya seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati jika ia mendapat kesempatan ia bersyukur, dan itu baik baginya jika ia tertimpa kesusahan, bersabar dan itu baik baginya. Ya, seorang muslim akan selalu melibatkan Allah dalam setiap apapun. Jika senang ia akan bersyukur, jika sengsara ia akan bersabar. Mengapa syukur jadi penting? Sebab ada banyak kelebihan yang dapat kita rasakan jika kita bersyukur. Salah satu di antaranya itu kita akan jauh dari berbagai penyakit hati. Allah janjikan surga, mempertebal iman seseorang, membuat hidup tenang, hidup akan penuh kebijakan, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana kita bersyukur? Cobalah kita rasakan apa yang kita punyai saat ini, seperti keluarga, kesehatan, rezeki, dan masih banyak lagi. Semua itu patut kita syukuri, lantaran tak semua orang bisa mendapatkannya. Maka dari itu, yuk mulai saat ini kita bersyukur agar hidup kita menjadi lebih baik dan ya lebih baik lagi. Sekian moderator dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Revalio Maulana. Orator selanjutnya ialah Ugi Antono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi wal mat'ulahu al biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat pembimbing Muhadharah kelas 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, dan yang terhormat para MC serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan pada acara hari ini. Tak cukup kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah Islam dapat tersebar ke penjuru dunia. Pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato tentang pentingnya bersyukur. Saking pentingnya syukur, ada beberapa hadis yang menggambarkan hal tersebut. Salah satunya berbunyi, ahabban li amri mu'minin inni amruhu kullahu khairan wa laisa dzalika li ahari illa lil mu'min innil asobathu sarau sakara fakana khairan lahu in asobathu daru sabara fakana khairan laha, yang artinya seorang meminta itu sungguh menakjubkan karena setiap pertamanya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik dagingnya. Jika ia tertimpa kesusahan, bersabar, dan itu baik baginya. HR Muslim 7642. Ya, seorang muslim sejati akan selalu melibatkan Allah dalam setiap perkara. Jika senang, ia akan bersyukur, sementara jika tertimpa kesusahan, ia akan bersabar. Mengapa syukur? Jadi pentingnya
sebab ada banyak manfaat secara langsung akan diri kita dapatkan. Kita akan jauh dari berbagai penyakit hati, mempertebal iman seseorang, membuat hidup tenang, hidup akan penuh keberkahan. Lalu bagaimana kita bersyukur? Cobalah kita rasakan apa yang punya saat ini. Misalnya keselamatan, keluarga, rezeki, kesehatan, dan lain-lain. Semua itu patut kita syukuri, lantaran hak semua orang bisa mendapatkannya. Maka dari itu, ayo mulai saat ini tanamkan selalu rasa syukur dalam diri agar hidup kita menjadi lebih baik. Sekian muhadharah saya dari sana, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kaza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Ugi Antono. Selanjutnya orator yang ketiga. Kepada Haji dan Yajid, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wal mad'ulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat pembimbing muhadharah 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang saya hormati pembawa acara serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tidak lupa marilah kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat ialah Islam dapat tersebar hingga ke pelosok dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Tolong menolong dalam kebaikan. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya agama Islam diperintahkan kepada umatnya untuk berlaku adil dan selalu berbuat kebaikan kepada siapapun. Sebaliknya, Islam melarang kepada umatnya melakukan kejahatan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam kejahatan. Seperti pada potongan Quran surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita yang beriman untuk selalu tolong menolong dalam hal yang positif. Saling tolong menolong dalam kebaikan merupakan sesuatu yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi kesimpulan dari pidato saya adalah kita semua harus selalu tolong menolong dalam kebaikan, karena itu merupakan akhlak yang terpuji dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Haza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Jidan Yajid. Orator selanjutnya ialah Wildan Faruk. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadu wal biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat wali kelas IPS 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, para orator dan kawan-kawanku yang berbahagia. Salawat serta salam marilah kita menjunjung Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sehingga kita berada di zaman terang benderang di dunia ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Kebenaran Islam dan Kitab Suci Al-Quran. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia telah memberikan senjata yang agung,
yaitu kekuatan akal dan pikiran. Faktor yang terbesar mempunyai jiwa dan pikiran di samping badannya, sehingga ia dapat berpikir dan menilai semua peristiwa dengan pikirannya. Ia bisa memutuskan yang baik dan mana yang jahat. Ada banyak pemikiran terkenal yang menghormati Al-Quran suci itu. Mari kita mengutip sebagian dari kata-kata mereka. Profesor Edward Monte berkata, Quran adalah sebuah kitab yang menceritakan tentang keesaan Allah yang paling jelas. Bahasanya begitu indah dan mulia, menyenangkan dan suci. Tidak ada kitab-kitab agama lain tidak bisa menandinginya. Dr. Maurice yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Prancis berkata, Al-Quran adalah kitab religius yang paling indah, yang terbaik yang diberikan kepada umat manusia. Gaston Cart berkata, Al-Quran adalah sumber Islam, berisi semua prinsip tentang peradaban modern. Fakta yang jelas seperti itu ada saat ini. Kita harus percaya bahwa peradaban kita dibentuk atas prinsip pokok dari Al-Quran. Inti sari Islam adalah suatu agama yang bersih dari semua tahayul, menolak yang salah, dan memerintahkan kebersihan jasmani dan rohani. Dengan demikian, inti sari agama Islam adalah percaya kepada keesaan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Di dalam Islam, seorang nabi adalah manusia biasa, bukan malaikat, tetapi ia sempurna dan selalu terjaga dari kesalahan. Pada dasarnya, kedatangan Nabi akhir zaman Muhammad SAW telah tulis dalam kitab-kitab suci terdahulu, seperti halnya di dalam Alkitab yang asli itu, bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi lain yang akan menggantikannya. Percaya akan Nabi Allah berarti percaya kepada semua larangan dan perintah yang telah dimuat di dalam Al-Quran. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW, yang selalu relevan hingga akhir zaman. Tidak ada kitab religius yang seperti Al-Quran. Goethe, salah satu tokoh kesusastraan terkenal dunia, berkata tentang Al-Quran, Al-Quran berisi banyak perubahan yang seakan membosankan kita, tapi kelak kitab suci yang orang Islam itu adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Bagaimana Islam sampai permusuhan dengan ilmu pengetahuan? Islam adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Banyak tema Al-Quran yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi orang yang berilmu pengetahuan. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman, hal yastawi zina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna inama yatazakku ulul abab. Artinya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguhnya orang yang berokalah yang dapat menerima pelajaran. Cukup sekian dari pidato saya. Wallahi rana wa irbazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Wildan Faruk. Selanjutnya orator yang kelima, kepada Abdan Takwa. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu al-mad'ulahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadratul Raisul Jalsati ayyuha hutba'u muhtarmuni ayyuha musta'inu al-mahbubuna ayyuhal ihwanu wal ahwatu rahimakumullah. Biadil munahasabati usikum wa nafsi battaqwallahi ta'ala haqqa tuqati ya'ji bitadiyati awamirullah wajtinabi anwahi. I'lamu anna laisa mu'minu al-muttaqu li'annahum sayana alwana
maqama mahmuda indallah. Ayyuhal ihwanu wal uwah wa imakumullah. Aya nastaqbilu majiya saril muharrami bilhamdi wa syukrillahi mubanahu wa ta'ala alladzi qad atona jami'an na'ima yagni bisi mali tilka nikmati fi tariqi yardahu lahu li annana law nashkuru wa qa asyukri paulahu sayajidu tilka nikmati wa hadha kama sarullah fi surati Ibrahim ayat 7. Ayyuhal hadiruna wal hadirati rahimakumullah. Hadiya hikmatu wajidatu an hijrati Nabi sallallahu alaihi wasallam allati alqaituha lakum bi hadil hutbah wa hiya nanadu karohat hada al hijri adi bihubati in wajadtum mina an hotai arju minkum al afwa wal maghfiratu akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Abdan Taqwa. Orator selanjutnya Abdul Mulki, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Sayyidatul manusia jalasal karim wa syadatul musallainal mukarramin ayyuhal ihwatul majmud libtadil ihtifatun al yawma hayya nisanaskukumullah ajwa wa jalla qad an'amna ni'matan kasiran hatta tastati an tajami fil madalfah al muslimin zalis inal islam yu'allimuna an tauhidallah wa anna tasbihatu bil hawadisi damu alim waulahu ahda laisa lahu syarik wala jauju wala syalahu waladu wa ajali wa ada likala syalahu walada walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Merdeka. Sebelum penutup, saya mengucapkan kepada semuanya, pada para umi dan abi yang sedang menonton, kami sebagai santri di sini kami sedang belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Maka dari itu berikan kami komentar, saran agar kedepannya kami menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Mari kita tutup pidato pada hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka.